让我来，真是吵闹。Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Tongwa dari Tom of Valengard, tepatnya untuklah episode terbaru ya guys. Untuk di part sebelumnya, kita telah diperlihatkan mode iblis atau mode villain dari Chenan karena melihat Longwu benar-benar sekarat. Sayangnya ya, untuk Raja Iblis Xintian ini berhasil untuklah melarikan diri guys. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah dari semua itu, iblis dari Chenan ini terus-terusan menghasutnya kalau dia tidak akanlah sanggup untuk melindungi semua orang yang dia sayangi. Lebih baik ya tugas ini berikanlah kepadanya, biarkanlah dia yang bekerja. Sedangkan untuk di luar ya, Tuan Long meminta kepada Chenan kalau sifat iblisnya hanyalah masalah kecil. Seharusnya dia bisa untuklah mengatasi ini. Tetapi ya, si mode iblis ini sama sekali tidak akan membiarkan Chenan kembali tersadarkan. Dia teruslah menghasutnya, meminta untuk berikan tubuhnya sekarang juga. Maka semua masalahnya akanlah selesai. Beruntungnya saja, Chenan ini berhasil untuklah mengendalikan kesadarannya. Dia pun berteriak kepada si iblis yang sudah menjadi besar kalau dia haruslah diam. Dan terlihatlah beberapa rantai mengelilingi tubuhnya lagi. Wadah! Dan akhirnya Chenan berhasil untuk tersadarkan guys. Tanpa basa-basi ya, dia langsunglah mendekati Longwu untuklah memeriksa keadaannya guys. Tuan Long memberikan sebuah solusi. Dengan hati malaikat ini, selama masih ada satu nafas, mungkin bisa untuklah diselamatkan. Tanpa pikir panjang ya, Chenan langsunglah menggunakannya. Dia menggabungkan dengan darah ilahi miliknya dan dibantu oleh Tuan Long. Sayangnya, jantung malaikat ini sama sekali tidaklah bereaksi. Chenan menganggap kalau darah ilahinya tidaklah cukup, sehingga ya dia mengeluarkan semua darahnya hanya untuklah mengaktifkan jantung malaikat guys. Wow. Sontak ya untuk Tuan Long memintanya untuklah berhenti. Maka dengan begini dia akanlah sekarat dan meninggal dunia. Dan belum tentu juga untuk Longwu bisa dihidupkan kembali. Karena ya semua itu hanyalah spekulasi darinya guys. Beruntungnya tebakan dari Tuan Long menjadi sebuah kenyataan. Jari dari Longwu sedikitlah bergerak. Menandakan ya kalau jantung malaikat memang berguna. Tidak lama dari itu, Chuer dan Mengkeer berada di sana. Melihat kondisi dari Longwu yang sekarat, dia memerintahkan seluruh prajuritnya untuklah membawa Longwu dan Chenan untuk beristirahat. Tetapi Chenan menghentikan seluruh prajurit. Biarkan dia saja. Sehingga Chenan membopong tubuh dari Longwu. Sembari dalam perjalanan, sang iblis Chenan kembali menghasutnya. Tidak lama lagi, dia akanlah menjadi iblis sepenuhnya. Hal ini ya membuat Chenan bertanya-tanya kalau sang iblis telah membuat pilihannya, sedangkan dia apa yang haruslah dipilih.
Sesingkatnya, dia telah berada di kediamannya. Di sana, Cenan sedanglah berjuang untuklah mengembalikan serta menstabilkan energinya yang perlahan-lahan mulai terkontaminasi dengan kutukan iblis. Jika dibiarkan ya, maka sepenuhnya tubuh ini akanlah dikendalikan oleh sang iblis. Sedangkan ya untuk iblis Cenan terus-terusan menghasutnya. Kalau dia tidak perlu melakukan semua ini. Dan jika dia inginlah mengetahui asal-usulnya, maka ya dia akanlah sedikit memberitahunya, terutama untuklah sosok dari Mengkeer. Sehingga Cenan pun diperlihatkan adanya tirai yang begitu besar. Ketika dibuka oleh Cenan ya, di depannya ada Tan Tai Xuan, membuat hatinya semakinlah marah. Karena ya untuk di masa lalu, Tan Tai Xuan adalah musuh bagi Cenan yang terus-terusan bertarung guys. Tetapi Cenan tahu ini hanyalah sebuah ingatan. Jadi ya percuma saja jika dia menyerangnya. Dan sang iblis kembali untuklah menyinggungnya. Sebetulnya untuk semua ingatan dia sama sekali tidaklah dia lupakan. Dan dunia ini benar-benar begitu sangatlah menyedihkan. Tetapi yang paling menyedihkan adalah hidupnya yang begitu sangatlah tragis. Dan pelaku yang melakukan semua ini adalah Tan Tai Xuan. Dan ingatan tersebut juga teruslah berjalan. Cenan bisa melihat di masa lalunya kalau dia begitu sangatlah dekat dengan Tan Tai Xuan. Dan mereka berdua ini sebagai rival selalu berada di peringkat teratas dalam kompetisi guys. Tetapi di suatu hari, kultivasi dari Cenan tiba-tiba merosot begitu jauh. Membuat para kultivator yang di bawahnya mulai untuklah melampaui dirinya. Serta Cenan mendapati penghinaan dan pembulian. Dan jatuhnya kultivasi dia ini membuat Cenan benar-benar terpuruk semakinlah mendalam. Dia teruslah bertanya-tanya. Padahal ya dia telah berlatih siang dan malam, tidak ada yang namanya kata santai, tetapi yang dia dapatkan malah kultivasinya merosot begitu sangatlah jauh. Untuk sang iblis menekankan kepada Cenan kalau dulu dia ini pernah menjadi pria yang begitu kuat. Jadi ya dirinya sebagai bagian dari Cenan tidak akanlah pernah terima dengan kekuatan lemah seperti ini. Untuk Cenan di masa lalu, dia berhasil untuklah bangkit dan memutuskan untuklah berkeliling dunia agarlah bisa mendapati kekuatan terbarunya. Di dalam petualangannya, dia bertemu dengan seorang wanita yang berhasil untuklah mengubah dirinya, bahkan ya mengeluarkan dia dari neraka, serta memberikan martabat dan cinta kepadanya. Ya kalian tahulah ya siapa wanita tersebut, yang tak lain adalah Yu Xin. Tetapi sang iblis memberitahu kematian dari Yu Xin itu semua gara-gara Cenan yang membawa dia keluar dari Gunung Yandang dan pernah bersumpah untuklah melindunginya. Tetapi kenyataannya, sumpah itu tidaklah berlaku. Yu Xin haruslah meninggal dunia di pelukannya. Alasannya, karena dia memang tidak mempunyai kekuatan yang jauh lebih kuat untuklah melindungi Yu Xin. Dengan kematian dari Yu Xin, membuat Cenan semakinlah menggila. Kekuatannya tiba-tiba melonjak dan dia berhasil untuklah mengalahkan lawannya. Meski berhasil mengalahkannya, tidak bisa untuklah mengembalikan hidup dari kekasihnya. Dari sinilah awal mula iblis Cenan terbentuk. Untuk sang ayah yang melihatnya, dia memutuskan untuklah menyegel Cenan. Maka dari itulah di part sebelumnya Mimin telah jelaskan ya, kalau iblis yang berada di dalam tubuh Cenan itu adalah Cenan sendiri di masa lalu guys. Bukanlah sosok atau entitas yang lain, karena itu memang dirinya sendiri. Oke lanjut. Dan sang iblis kembali memberitahu, meskipun
Cenan berhasil untuklah menekannya kembali, tetapi dia tetap tidak bisa untuklah mengatasi penyesalan. Setelah kematian dari Cenan, 10.000 tahun telah berlalu. Semua orang yang dia kenal di masa lalu juga telah pergi. Dan hanya dia sajalah yang berhasil untuklah hidup kembali. Jadi untuk dunia saat ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Cenan. Jadi dia tidaklah perlu untuklah menjalin hubungan dengan orang-orang yang berada di dunia ini. Jadi maksud sang iblis, lakukanlah sesuka hatinya di dunia ini. Karena semuanya memang tidak ada kaitan dengannya guys. Dan sang iblis menekankan gara-gara dia memiliki banyak sekali hubungan dengan orang-orang yang berada di dunia ini, dia sama sekali tidak dapat menumbuhkan kekuatan ilahinya. Bisa dikatakan saat ini orang-orang yang berada di sekeliling Cenan sebagai penghambatnya guys. Tetapi Cenan tidaklah menelan mentah-mentah perkataan tersebut. Dalam perjalanan ribuan tahun ini, dia telah memiliki pemahamannya sendiri. Mau 10.000 tahun yang lalu ataupun dunia yang sekarang, banyak hal yang sudahlah dia mengerti. Dan semuanya sama persis. Contohnya seperti para manusia berjuang untuklah mendapati kehidupan mereka. Dan juga berjuang untuklah mendapati keadilan dari para orang kaya yang selalu untuklah menindas mereka. Jadi maksud Cenan, mau di masa lalu ataupun sekarang, dunia tetaplah tidak adil dan tidak ada perubahan sama sekali. Betul ya? Cenan juga mengingat perkataan dari ayahnya, pelanggaran sekecil apapun bisa untuklah menghancurkan seluruh keluarga. Orang yang kuat disebut sebagai pengganggu, sedangkan untuk orang yang lemah adalah sampah yang merajalela. Dari perkataan tersebutlah, Cenan akhirnya sedikit mengerti kalau semua perkataannya dituju bukan berdasarkan kekuatan, melainkan dari hati. 不是力量，而是内心。是即便力不如人，即便毫无希望，也要坚持走下去的意志。唯有失去一切之人，方能承担一切；唯有背负一切之人，方可一往无前。以血泪为朱砂笔，以苦难刻墓志铭，这。 也许就是我的路。Namun tetap saja sang iblis terus-terusan menghasutnya kalau dialah satu-satunya pilihan dari Cenan. Dan Cenan membalasnya dengan ucapan terima kasih kepada sang iblis karena dia telah membiarkan Cenan untuklah melihat masa lalunya. Dengan begitu, dia bisa mengingat semua perkataan dari ayahnya. Hidup itu sangatlah menyedihkan. Dari kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian, serta kemiskinan, semua itu haruslah ditanggung. Dan Cenan sungguh berterima kasih karena dia telah mengalami semua hal tersebut. Dan hasil yang dia dapatkan, dirinya tetaplah dirinya. Dan dia semakin yakin kalau dunia ini tidaklah dikendalikan oleh dewa ataupun iblis, tetapi dikendalikan oleh tangan Tuhan. Mendengar ini, sang iblis menjadi semakinlah khawatir kalau dia tidak akanlah mendapati tubuh dari Cenan. Dia kembali menghasutnya kalau ini adalah jalan yang bahkan tidak bisa diambil oleh penjaga timur, alias Tuan Abadi. Dan terlihatlah sebuah gerbang yang memiliki lambang di sisi kirinya kekuatan dewa, sisi kanan kekuatan iblis. Dan Cenan sudahlah memutuskan akan membuka gerbang tersebut. Dan sang iblis terus-terusan menghasutnya
untuk jangan membuka pintu tersebut ya. Sayangnya Chenan tidak mendengarkan dan gerbangnya dibuka yang membuat Chenan berhasil untuklah menerobos ke ahli bela diri tingkat keempat. Setelah Chenan berhasil melakukan penerobosan, kita diperlihatkan adanya 5 tokoh baru. Pertama yaitu Saito, dan yang kedua adalah sang biksu yang memiliki nama sebagai Xuanzang, dan yang kedua adalah tuan muda yang memiliki nama sebagai Wang Hui. Dan yang kedua ya, ini berasal dari keluarga Nanggong. Untuk si laki-laki memiliki nama sebagai Nanggong Yin. Untuk si perempuan bernama Nanggong Xie. Dan tampaknya kedatangan mereka berlima ini ya mencari sosok yang lebih kuat guys. Ya, dari tampang wajahnya sih mereka berempat sangatlah galak dan juga kejam. Karena kedatangan mereka saja sudah banyak sekali para kultivator yang dihabisi oleh mereka guys. Dan kita bersambung untuklah episode kali ini. Ya, untuk episode kali ini kita sama sekali tidak mendapati ingatan terbaru dari Chenan. Karena ya, untuk ingatan di masa lalu Chenan itu pernah dijelaskan ataupun diperlihatkan di episode-episode sebelumnya guys. Namun untuk penglihatan di ingatan kali ini sama sekali tidaklah detail. Seharusnya ya diperlihatkan bagaimana Chenan meninggal dunia dan disegel dalam 10.000 tahun guys. Semua itu kan gara-gara dari ayahnya. Dan ini pernah diceritakan di episode-episode sebelumnya ketika berada di season 2. Ya, sebetulnya sih Mimin inginlah melihat kalau iblis Chenan berhasil untuklah menguasai tubuh tersebut. Jika berhasil ya, maka Chenan akan semakin banyak sekali pertarungan. Dan itulah yang diinginkan oleh kalian. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.